Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Damiati, mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia. Konten ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Mata kuliah Hukum Internasional. Pertanggungjawaban negara versus imunitas. Penyusun konten Karina Damiati, dosen pengampu Dr. Maslihati Nur Hidayati, SHMH. Pertanggungjawaban negara. Hukum internasional telah mengatur di dalam kedaulatan sebuah negara terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Dasar pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional dilatar belakangi pemikiran bahwa tidak ada satu negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Pertanggungjawaban negara merupakan konsep fundamental dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap negara bertanggung jawab atas tindakannya yang melanggar hukum internasional. Karakteristik timbulnya tanggung jawab negara menurut para pakar diantaranya adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara dengan negara tertentu. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggung jawab negara. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan melanggar hukum atau kelalaian. Tanggung jawab negara hanya bisa dituntut dalam hubungan internasional atau antar negara, di mana satu negara yang dirugikan oleh negara lain akibat pelanggaran kewajiban atau kelalaian yang tidak memenuhi kewajiban yang muncul dari putusan pengadilan. Pelanggaran yang dilakukan suatu negara dan merugikan negara lain akan tetapi tidak melanggar kewajiban hukum internasional, maka tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Elemen tanggung jawab negara menurut draft ILC 2001, setiap International World Arts negara menimbulkan tanggung jawab negara mengandung dua unsur, yaitu dapat dilimpahkan pada negara berdasarkan hukum internasional dan merupakan pelanggaran kewajiban terhadap hukum internasional. Unsur dapat dilimpahkan muncul karena tiga faktor, yakni praktik negara sebagai suatu entitas yang abstrak tidak dapat bertindak sendiri, harus melalui individu sebagai organ negara, perwakilan negara, atau pejabat negara. Full reparation dapat diartikan sebagai tindakan atau proses menyediakan suatu remedi atau berarti remedi itu sendiri. Full reparation terhadap kerugian dapat dalam bentuk restitusi, kompensasi, penghukuman terhadap orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab, permintaan maaf atau pemuasan, satisfaction. Hukum pertanggungjawaban negara dapat ditemukan dalam berbagai sumber, diantaranya Konvensi Vina tentang Hukum Perjanjian 1969, Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional bersangkutan dengan persahabatan dan kerjasama antar negara-negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, praktik negara, dan tulisan dari para pakar. Macam-macam tanggung jawab negara dalam hukum internasional meliputi terhadap orang asing atau properti milik asing, terhadap utang publik, terhadap aktivitas ruang angkasa. Pengecualian atau pembebasan diri terhadap tuntutan pertanggungjawaban meliputi beberapa alasan yang bisa digunakan negara untuk membela diri atau melepaskan diri dari tuntutan pertanggungjawaban pihak asing. Penerapan sanksi atas dasar hubungan internasional didasari hukum bab 7 Piagam PBB, keadaan memaksa berdasarkan doktrin force majeure, state necessity, kepentingan negara yang darurat dan sangat penting dilaksanakan untuk meminimalisasi kerugian yang terjadi. Imunitas negara. Imunitas negara yakni prinsip melindungi negara dari yurisdiksi pengadilan negara lain. Ini berarti bahwa sebuah negara tidak dapat secara umum dituntut di pengadilan negara lain tanpa persetujuannya. Imunitas negara merupakan kekebalan negara dari yurisdiksi pengadilan negara lain. Dasar untuk imunitas negara yang dapat dikemukakan dalam berbagai sumber, diantaranya praktik negara, keputusan pengadilan, dan perjanjian bilateral. Dasar imunitas negara. Prinsip kedaulatan. Negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya dan tidak dapat diadili oleh pengadilan negara lain tanpa persetujuannya. Yang kedua, fungsinya sebagai subjek hukum internasional, di mana negara sebagai subjek hukum internasional memiliki hak dan kewajiban tertentu, termasuk hak untuk menikmati imunitas. Ketiga, memudahkan hubungan internasional. Imunitas negara diperlukan untuk memfasilitasi hubungan diplomatik antar negara. Jenis-jenis imunitas negara. Ada dua, yakni imunitas absolut. Negara tidak dapat dituntut di pengadilan negara lain atas segala jenis tindakan, baik yang bersifat publik maupun private. Pendekatan ini semakin jarang digunakan. Yang kedua, imunitas restriktif, di mana negara hanya mendapatkan imunitas untuk tindakan yang bersifat publik. Sementara untuk tindakan yang bersifat
bersifat komersial atau private, negara tersebut bisa dituntut di pengadilan negara lain. Elemen utama imunitas negara yakni ada 3. Pertama, tindakan berdaulat versus komersial. Yang kedua, pengecualian terhadap imunitas. Ketiga, imunitas kepala negara dan pejabat tinggi. Kasus pertanggungjawaban negara dan imunitas, diantaranya kasus Rohingya, kasus pengungsian masalah etnis Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh. Yang kedua, kasus Venezuela, di mana krisis politik kemanusiaan di Venezuela telah memicu perdebatan mengenai pertanggungjawaban negara atas pelanggaran HAM. Yang ketiga, kasus COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memunculkan berbagai isu hukum di internasional. Keempat, kasus perang di Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 telah memicu berbagai tuduhan pelanggaran hukum humaniter internasional. Hal penting yang dapat kita pelajari dari kasus-kasus di atas yakni pelanggaran just condens, pelanggaran norma hukum internasional yang paling fundamental. Yang kedua, tanggung jawab atas tindakan non-negara. Ketiga, peran pengadilan internasional. Pengadilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional IIC. Diplomasi dan sanksi. Diplomasi dan sanksi juga merupakan alat yang penting untuk mendorong negara agar bertanggung jawab atas tindakannya. Kesimpulan, kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban negara dan imunitas negara masih sangat relevan dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung. Pertanggungjawaban negara dan imunitas negara merupakan dua konsep yang saling terkait namun sering menimbulkan konflik. Di satu sisi, negara harus bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum internasional. Di sisi lain, negara juga memiliki hak untuk menikmati imunitas agar dapat menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum internasional. Demikian pembahasan yang saya sampaikan. Terima kasih.